Bapak Ibu, kali ini kita mencoba belajar membuat soal menggunakan Google Form. Sebelumnya Bapak Ibu harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Jadi harus membuat alamat email dari Gmail. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak ada laptop atau tidak ada komputer, kita bisa menggunakan HP. Caranya kita klik Google, lalu ditulis docs titik google google.com garis miring forms forms. Lalu kita ketik tombol cari. Kita akan masuk ke Google Docs. Kalau muncul versi Google Chrome ini sudah tidak didukung, ini bisa kita abaikan. Sebelumnya, kita harus mengubah formulir ini menjadi bentuk kuis. Karena kalau tidak, ini nanti kita tidak bisa memberikan kunci jawaban dan tidak bisa langsung menilai jawaban dari anak-anak. Jadi kita ubah dulu menjadi bentuk kuis. Caranya di atas ada titik 3, di sebelahnya segitiga ini kita klik, akan muncul setelan, kita klik setelan. Untuk perlu masuk, kita klik batasi ke 1 tanggapan. Lalu di sebelahnya umum ada presentasi, ini kita geser. Sebelahnya ada kuis, kita klik kuis. Dan jadikan ini sebagai kuis, ini kita aktifkan. Caranya kita klik sebelahnya ini menjadi aktif, berwarna seperti ini. Dan di bawahnya Bapak Ibu jika menginginkan nilainya itu keluar segera setelah anak-anak mengerjakan, itu langsung muncul, nah itu bisa diklik segera. Tapi kalau nanti saja setelah peninjauan manual, itu yang bawah yang diklik. Kalau saya ingin langsung setelah setiap anak-anak mengerjakan nanti saya mendapat nilai, saya klik yang atas, segera setelah setiap pengiriman. Lalu yang bawah, ini opsinya responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Jadi, apakah Bapak Ibu menginginkan anak-anak nanti setelah mengerjakan bisa melihat pertanyaan tak terjawab? Jika iya dicentang, kalau tidak dihilangkan centangnya dengan cara diklik sampai terbentuk kotak kosong. Jawaban yang benar, apakah Bapak Ibu ingin anak-anak tahu nanti kalau jawabannya salah yang benar yang apa ya? Nah, jika tidak bisa dihilangkan centangnya. Lalu jika Bapak Ibu ingin anak-anak mengetahui nilai poinnya setelah mengerjakan, ini dicentang, dan kalau tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau saya ingin supaya anak-anak nanti bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poinnya langsung, agar bisa sambil belajar. Kalau sudah, di atas kita klik simpan. Nah, kita sudah masuk ke kuis. Tandanya di atas ini ada poin total 0. Ini kalau tadi sebelum berbentuk kuis tidak ada kata-kata poin total. Kita mulai untuk membuat soal. Formulir tanpa judul ini kita klik, kita ganti apa judul dari soal kita. Misalnya PH1 matematika. Di sini ada alamat email. Jika Bapak Ibu ini tidak perlu, anak-anak tidak perlu mengisi. Ini bisa diubah setelan, diklik ubah setelan. Lalu yang atas kumpulkan alamat email, ini dihilangkan, dicentangnya dihilangkan. Kalau sudah, simpan di atas. Lalu berikutnya pertanyaan tanpa judul. Ini kita klik. Misalnya kita ingin anak-anak untuk mengisikan namanya. Kita klik nama.
Tentu saja kalau nama bukan pilihan ganda, tapi jawaban singkat. Caranya mengganti, ada tanda segitiga. Ini kita ubah menjadi jawaban singkat. Dan nama itu kan wajib diisi, maka di bawah ini wajib diisi, kita klik. Ya. Untuk membuat soal atau membuat petunjuk, kita bisa klik tambah. Yang di bawah ini ada tambah yang dilingkari, akan muncul tempat baru untuk kita membuat pertanyaan atau membuat tunjuk. Misalnya, ayo kita kerjakan pertanyaan di bawah ini dengan benar dan lain-lain. Tapi kalau saya langsung pertanyaan saja. Pertanyaan, misalnya 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Saya ingin pertanyaan ini, soal ini berupa pilihan ganda. Ini sudah pilihan ganda, kita tinggal membuat opsinya, pilihan ABCD-nya. Untuk opsi 1, misalnya angka 3. Opsi yang kedua, bawahnya, kita langsung klik bawahnya, isikan 4. Bawahnya kita klik, misalnya 5. Kalau kelas atas itu biasanya 4 opsi, jadi saya pakai 4 opsi. Kalau kelas bawah biasanya hanya 3 opsi ABC saja. Kalau sudah, ini kita ingin memberikan kunci jawaban yang benar yang mana ya? Ini kita klik tanda centang yang di dalam kotak. Nih, kita klik. Di sini kita harus memberikan poin. Berapa poin untuk soal ini? Karena pilihan ganda, kita klik 1 poin. Lalu untuk jawaban yang benar langsung kita klik 2 tambah 3 kan 5, berarti kita klik angka 5. Lingkaran di sebelah 5 kita klik. Nah, kalau sudah centang berarti sudah berhasil memberikan kunci jawaban. Kita klik selesai. Selesai satu soal. Untuk membuat soal berikutnya, sama seperti tadi, kita klik tambah di bawah. Kita membuat soal berikutnya, misalnya 3 kali 6 sama dengan titik-titik. Karena pilihan ganda, kita beri opsi jawabannya. Yang pertama misalnya 12. Opsi yang kedua misalnya 15. Opsi ketiga 18. Opsi keempat seperti tadi, kita beri kunci jawaban dengan cara diklik centang yang di dalam kotak. Kita tulis poinnya tadi berapa, kalau pilihan ganda berarti 1. Lalu kita centang jawaban yang benar, 3 kali 6, 18, kita klik 18. Selesai. Itu cara membuat soal pilihan ganda. Bagaimana dengan soal isian? Kita klik tambah. Kita tulis. Misalnya hasil dari 2 kali 7 adalah, nah kalau kita ingin membuat soal isian, di sebelah bawahnya pilihan ganda, ini ada tanda segitiga, kita klik, kita ganti isian singkat, jawaban singkat paling atas. Kalau ingin bentuk paragraf, ya paragraf. Di bawah ini masih banyak pilihannya. Mungkin kita ingin membuat kisi pilihan ganda, petak, kotak, centang, dan lain-lain. Karena ini tadi ingin membuat soal jawaban singkat, kita klik jawaban singkat soal isian. Lalu seperti biasa kita klik centang di dalam kotak untuk memberi kunci jawaban. Hasil dari 2 kali 7 adalah, kita poinnya dulu kita tulis. Karena isian, poinnya adalah 2 poin. Lalu tambahkan jawaban yang benar, kita klik. Kita tulis jawaban yang benar. Mungkin 14. Mungkin anak-anak ini menjawabnya menggunakan huruf. Yang Bapak Ibu perlu tahu, untuk Google Form ini lebih bagus itu digunakan untuk membuat soal pilihan ganda. Karena kalau untuk membuat soal isian, apalagi uraian, itu agak ribet. Karena
Jawaban anak-anak itu harus benar-benar sesuai dengan kunci jawaban yang kita ketik. Jika salah satu huruf saja, itu nanti akan dianggap salah. Jadi, kita perlu menuliskan beberapa alternatif yang mungkin dijawab oleh anak-anak. Kasihan nanti kalau jawabannya sebenarnya betul, tapi karena tidak plek dengan kunci jawaban nanti dianggap salah. Mungkin dijawab 14. Bisa mungkin kemungkinan anak-anak menjawabnya hurufnya besar semua atau kecil semua. Ini kemungkinan ini harus kita tulis. Kalau sudah, klik selesai. Demikian Bapak Ibu cara untuk membuat soal pilihan ganda dan jawaban singkat. Kalau soal urian dan lain-lain nanti bisa dicoba sendiri. Caranya sama, hanya menggantikan yang tanda segitiga tadi dipilih, diganti berdasarkan keinginan Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau ini saya beri contoh untuk jawaban uraian, ini untuk mempermudah. Ini saya jadikan isi pilihan ganda atau kotak centang. Misalnya kita klik tambah. Misalnya kalau pertanyaan saya, buatlah 3 contoh soal perkalian dan jawabannya misalnya. Nah, karena itu soal uraian, kita kesulitan dalam memberikan kunci jawaban, kesulitan dalam menilai anak-anak, karena jawaban kan bisa berbeda-beda, tidak mungkin kita memberikan alternatif jawaban semuanya di sini, tidak mungkin. Jadi saya pilih yang bawah ada peta kotak centang. Ini jadi anak-anak bisa mengisi lebih dari satu jawaban yang benar. Misalnya pertanyaan saya ubah di bawah ini. Di bawah ini yang merupakan soal perkalian yang benar antara lain. Lalu tadi kita pilih peta kotak centang. Maaf, di pilihan ganda saja ya. Isi pilihan ganda pada baris pertama. Ini kita isikan kemungkinan nanti karena soal uraian ada 3 jawaban yang benar. Kita beri alternatif beberapa jawaban, tapi yang betul ada 3. Terus tiap-tiap soal yang benar nanti poinnya 1. Jadi pas, nanti soal uraian kan poinnya 3. Misalnya nomor 1 kita beri 2 kali 8. 18. Lalu baris yang kedua 3 kali 4 sama dengan 12. Opsi yang ketiga. Kalau sudah, kita klik kunci jawabannya, kita buat kunci jawabannya ya. Ini jawaban yang benar yang mana kita klik pada kolom 1. 2 kali 8, 18 itu kan salah. Berarti kita biarkan 3 kali 4, 12 kita klik. Kolom 1 nilainya adalah 1. Bawahnya 2 kali 5 sama dengan 10. Ini jawaban yang benar. Kita klik lagi, nilainya juga 1. Bawahnya 3 kali 1 sama dengan 8, jelas salah. Yang paling bawah 8 kali 5 sama dengan 40. Ini kita klik, nilainya juga 1. Kalau sudah, kita klik selesai. Ya, jadi pada soal ini nanti anak-anak bisa mengisi jawaban lebih dari 1. Karena ini sebenarnya keinginan kita membuat soal uraian, tapi karena tadi ribet, membingungkan, lebih baik pakai yang seperti ini. Kalau sudah selesai, kita bisa melihat paling atas poin total dari soal yang kita buat. Misalnya tadi 7. Dan bagaimana kalau sudah selesai? Bagaimana cara mengirimkan ke anak-anak? Kita klik segitiga di atas. Lalu kita klik yang sebelahnya gambar amplop.
yang gambar seperti rantai ini, tautan. Nah, ini kita salin. Setelah itu, kita bisa mengirimkannya ke anak-anak melalui WA. Ya, misalnya seperti ini, kita klik. Oke. Ya, jadi anak-anak nanti bisa mengerjakannya lewat tautan itu. Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah jawaban dari anak-anak nanti berapakah nilainya? Kita coba untuk melihat. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat sekarang tentu saja masih kosong. Kita coba untuk mengisi. Kira-kira nanti kalau anak-anak mengisi tautan tersebut, kita klik tautan tadi. Kita akan masuk ke soal yang telah dibuat tadi. Tapi bedanya kita tidak bisa mengeditnya. Karena kita kali ini masuk melalui tautan, itu berarti kita sebagai murid, sebagai anak-anak. Nah, tampilannya akan seperti ini. Soal yang kita buat tadi. Biasa 1 matematika, nama. Misalnya saya isi Christine. Kita coba menjawab 2 tambah 3, hasilnya 5. Dicoba saya salahkan, jawabannya adalah 4 misalnya. Terus 3 kali 6, 18. 2 kali 7 jawabannya adalah 14. Di bawah ini merupakan soal perkalian yang benar antara lain. Kita centang yang mana tadi, 3 kali 4, 2 kali 5. Misalnya ini saya salahkan yang ini. Lalu kita kirim. Nah, tadi tampilan dari anak-anak nanti seperti ini. Jika anak-anak ingin melihat skor, langsung diklik lihat skor. Anak-anak akan langsung mengetahui poin totalnya adalah 5. Dari keseluruhan jawaban benar adalah 7. Ya, jadi nomor 1 ini disalahkan. Jawaban saya tadi 4. Di sini ditulis jawaban yang benar 5. Jadi anak-anak bisa sambil belajar. Oh, ternyata hasilnya jawabannya itu toh. Jadi ini sama saja dengan kita membahas biasanya bahas soal seperti itu. Ini sudah betul. Nah, di bawah ini merupakan soal perkalian yang benar antara lain. Ini berarti jawaban saya yang benar hanya 2, yang 1 salah. Ini adalah dari anak-anak. Terus bagaimana Bapak Ibu bisa melihat skornya? Skor dari anak-anak, Bapak Ibu bisa masuk melalui klik ini Google Drive. Nah, yang kita buat tadi, kita klik kayak 1 matematika tadi. Nah, ini muncul respon ada 1. Kita klik respon. 1 tanggapan. Nah, di sini ada analisisnya, pertanyaan apa yang sering terlewatkan, dan lain-lain. Jika ingin tahu tanggapan dari anak-anak, ini ada di bawah sudah ada sebenarnya nama 1 tanggapan Christine. Siapa saja menanggapi namanya. Kalau kita ingin tahu lebih detailnya, kita klik ini warna hijau, ini spreadsheet namanya. Buat spreadsheet baru. Buat. Sebelumnya kita beri nama formulir tanpa judul, kita ubah misalnya tadi matematika respon. Buat. Kita kembali. Dia ini akan ada spreadsheet yang tadi telah kita buat. Ini kita klik untuk melihat detailnya. Ya, di sini nanti ada waktunya 25 April 2020. Jadi kita langsung mengetahui anak-anak, misalnya tadi siapa Christine, skornya 5. Kapan dia mengerjakannya? Tanggal sekian, jam sekian. Ini sudah lengkap. Kemudian ini pertanyaan 2 tambah 3, dia menjawabnya berapa? 4. Nah, ini jadi jawaban dari dia nanti akan langsung muncul di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung merekap. Karena ini formatnya adalah format Excel, bisa langsung direkap. Demikian Bapak Ibu. Selamat mencoba. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa.